Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 33 ayat yang ke-23. Saya membaca bagi kita semua tentang Naftali. Ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Saudara, tema renungan kita pada pagi ini yaitu berkat perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 33 berisi tentang berkat Musa untuk semua suku Israel. Mulanya Musa memberkati putra-putra Yakub dari kedua istrinya. Sesudah itu dia memberkati putra-putra dari gundiknya. Salah satu putra Yakub dari gundiknya yang bernama Bilha bernama Naftali, yang menjadi salah satu suku Israel. Sangat menarik di dalam ucapan berkat yang disampaikan Musa kepada Naftali, dikatakan bahwa Naftali kenyang dengan perkenanan dan berkat Tuhan. Apa arti perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang yang melakukan kehendak Tuhan. Perkenanan Tuhan juga bisa diartikan sebagai sikap Tuhan yang terarah kepada seseorang. Hal ini sangat berbeda dengan ucapan berkat yang disampaikan kepada anak-anak Yakub yang lain atau suku-suku yang lain. Nah, kita melihat bahwa kata perkenanan Tuhan itu, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, biasanya merujuk kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, dan orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah, orang-orang seperti demikian disebut dengan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, atau orang yang diperkenankan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita cari di dalam hidup kita? Tidak salah kita meminta di dalam doa kita, Tuhan memberkati kita secara jasmani. Tidak salah kita memohon kepada Tuhan satu berkat yang bersifat materi. Tetapi jauh lebih penting kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini adalah bagaimana kita berdoa agar Tuhan berkenan dalam hidup kita. Itu adalah berkat yang luar biasa, saudara. Ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, ketika Tuhan melihat kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, ketika Tuhan melihat atau menilai hidup kita, kita adalah orang yang penuh integritas, ketika Tuhan melihat kita, kita adalah orang yang menyembah Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan katakan, ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting dari berkat secara jasmani atau secara materi. Karena itu marilah kita menuntut diri untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka berkat dari Tuhan itu akan melimpah. Kita akan dikenyangkan dengan segala berkat Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dikatakan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita melihat dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena itu melalui renungan hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan segala berkat Allah akan dilimpahkan kepada kita. Jadi yang pertama, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tentunya anugerah Allah bagi kita. Dan selebihnya ketika kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.